Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali karena Tuhan Yesus baik bagi saudara dan saya. Berbicara tentang seks, saudara juga mungkin setuju bahwa seks adalah anugerah terindah daripada Tuhan bagi saudara dan saya dan seluruh umat manusia di dunia ini. Seks juga merupakan kebutuhan penting dalam suatu kelangsungan dalam hubungan rumah tangga atau ikatan pernikahan. Itulah sebabnya seks ini sangat sensitif, sehingga seringkali digunakan oleh iblis untuk menjatuhkan banyak orang percaya. Dan seluruh manusia banyak jatuh karena gagal mengendalikan hawa nafsu. Sekali lagi saya ingin mengingatkan saudara bahwa Alkitab juga sudah mengingatkan kita jauh sebelum ini, di mana seorang Raja Daud harus jatuh ke dalam dosa karena gagal mengendalikan hawa nafsu dan terpengaruh oleh kecantikan seorang wanita yang bernama Batseba. Raja Daud adalah seorang yang takut akan Tuhan dan taat akan Tuhan, tetapi karena gagal mengendalikan hawa nafsu, dia harus jatuh ke dalam dosa. Namun, Raja Daud segera bangkit kembali dan bertobat. Nah, itulah pentingnya Tuhan mengingatkan kita bahwa seks adalah salah satu sisi kehidupan manusia yang sering rentan jatuh ke dalam dosa, sehingga iblis kerap menggunakan seks sebagai alat untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Mengapa demikian? Karena seks salah satu sisi kehidupan manusia yang sangat indah dan begitu nikmat. Seks mampu menarik hati seseorang melalui perasaan-perasaan, dan seks juga mampu memikat pikiran manusia sehingga melahirkan fantasi-fantasi seks atau imajinasi seks yang liar. Itulah sebabnya banyak orang-orang jatuh karena gagal mengendalikan diri. Tidak pandang bulu, seks dapat menghancurkan setiap orang, termasuk tokoh besar Kristen maupun pendeta sekalipun, dan bahkan orang-orang terpandang, terhormat, bahkan berpendidikan. Ada banyak yang gagal mengendalikan hawa nafsu sehingga hancur, jatuh karena faktor seksual ini. Itulah sebabnya penting kita bicarakan apa sebenarnya seks menurut Alkitab, atau bagaimana seks yang baik dan benar menurut pandangan Alkitab. Di dalam kehidupan orang Kristen, banyak orang Kristen yang menganggap kehidupan seks adalah kehidupan yang bersifat pribadi, sehingga gagal melibatkan Tuhan dalam kehidupan seksual mereka, sehingga dengan mudahnya iblis masuk atau mempengaruhi kehidupan seksual mereka sehingga kerap jatuh dalam dosa, gagal mengendalikan hawa nafsu. Orang-orang Kristen selalu membawa kehidupan masa depan mereka, kehidupan keluarga mereka, baik anak-anak mereka maupun pekerjaan mereka ke dalam doa dan melalui pergumulan mereka, namun mengabaikan satu hal penting, yaitu kehidupan seksual mereka. Mereka tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupan seksual mereka. Itulah sebabnya banyak orang Kristen yang jatuh ke dalam dosa akibat gagal mengendalikan hawa nafsu tersebut. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai orang percaya, saudara dan saya juga harus percaya bahwa segala sesuatu yang bersumber dari Tuhan itu pasti dalam kendali Tuhan dan rencana Tuhan, termasuk kehidupan seksual. Kehidupan seksual manusia bukan secara kebetulan. Setiap orang memiliki hasrat maupun keinginan seks, tetapi itu pasti dalam rencana Tuhan. Itulah pentingnya Tuhan harus terlibat di dalam kehidupan seksual orang percaya. Nah, pertama kali Tuhan memperkenalkan seks kepada manusia, yaitu di dalam Kejadian 3 ayat 16. Di sana dikatakan, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Di dalam ayat tersebut, Tuhan membuat perjanjian dengan Hawa karena Hawa telah jatuh dalam dosa akibat tipu muslihat daripada seekor ular. Dan Tuhan membuat perjanjian dengan keturunan Hawa, termasuk susah payah dalam mengandung dan melahirkan anak. Namun,
engkau akan birahi kepada suamimu. Kata suami berarti pasangan daripada istri. Nah, di dalam kehidupan kekristenan, suami istri adalah pasangan yang dipersatukan dalam ikatan pernikahan yang kudus di hadapan Tuhan. Lalu, kapan seorang Kristen dapat melakukan hubungan seksual dan dengan siapa? Nah, di dalam Alkitab, hubungan seksual juga disebut dengan istilah satu daging. Nah, Tuhan mengizinkan setiap orang percaya melakukan hubungan seksual pertama di dalam Kejadian 2 ayat 24. Bisa dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, jangan lupa, bisa dikatakan seorang laki-laki dan perempuan yang dapat melakukan hubungan seksual adalah yaitu yang telah dipersatukan dalam ikatan yang kudus di hadapan Tuhan. Dan bukan dengan sesama laki-laki maupun sesama perempuan, tetapi antara laki-laki dan perempuan. Setelah itu, setiap orang percaya nikmatilah anugerah seks yang indah tersebut dari Tuhan. Namun jangan lupa libatkan Tuhan dalam kehidupan seksual saudara, agar saudara tidak jatuh dalam dosa akibat daripada kegagalan mengendalikan hawa nafsu. Di dalam Amsal 5 ayat 18 dikatakan, diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu, rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa birahi karena cintanya. Ingat, bisa dikatakan birahi karena cinta, bukan cinta karena birahi. Karena pada saat ini ada banyak orang yang sengaja membolak-balikan ayat tersebut. Banyak orang Kristen yang cinta karena birahi, cinta karena hawa nafsu. Hati-hati, karena hawa nafsu adalah salah satu hal yang membuat orang Kristen banyak jatuh ke dalam dosa. Sebagai yang terakhir dan kesimpulannya adalah semua orang percaya antara laki-laki dan perempuan dapat melakukan hubungan seksual jika mereka telah dipersatukan dalam ikatan pernikahan yang kudus di hadapan Tuhan. Ingat, bukan antara laki-laki dan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan, itu hukumnya dosa. Lalu, libatkan Tuhan dalam kehidupan seksual Anda, sebagaimana saudara melibatkan kehidupan masa depan Anda, rumah tangga Anda, baik pekerjaan Anda dan anak-anak Anda. Libatkan Tuhan agar saudara tidak terjatuh dalam dosa akibat daripada kegagalan mengendalikan hawa nafsu tersebut. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.